Maka ajari kami Tuhan, melalui pujian ini kami mau hidup berserah kepada Tuhan, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami di dalam menjalani hidup kami yang penuh dengan beban berat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam pujian penyembahan ini kiranya menguatkan kami semua, dan kami juga mau diberkati, mau diisi melalui firman Allah yang kiranya memberkati kami juga semua. Berkatilah hamba-Mu di dalam memberitakan firman-Mu, dan berkatilah kami semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Damai di hati. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang agak tersentuh dengan satu pujian ini. Bukan saya yang pilih lagu ini Bapak Ibu, lagu Sampaikan Pada Yesus. Tapi memang pujian ini memang sangat luar biasa. Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mau dikatakan Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, kepada siapa yang banyak diberi, itu akan banyak dituntut. Ya, Tuhan bilang dalam firman-Nya Bapak Ibu, siapa yang banyak diberi itu akan banyak dituntut. Coba Bang buka di sambil membahas tadi ya. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kembali Bapak Ibu. Ayah. Lukas 12 ayat 48 Pak. Karena begini Bapak Ibu, sebanyak yang Tuhan berikan berkat buat kita, semakin banyak juga beban yang kita pikul Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu sama-sama Bapak Ibu. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan keuntungan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini dia. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini memang Pak Gembala ingat pas dengan firman Tuhan lagu pujian tadi Sampaikan Pada Yesus. Karena buat Pak Gembala, Tuhan kasih kita beban memang masing-masing Bapak Ibu. Karena semakin banyak kita tahu tentang kebenaran firman Allah, ya pasti kita semakin hari semakin kuat. Tetapi juga semakin banyak kita tahu tentang hal yang benar, itu semakin banyak juga dituntut. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak juga kita diberikan berkat, juga semakin banyak juga, semakin berat juga beban yang kita pikul Bapak Ibu. Semakin berat beban yang kita pikul Bapak Ibu. Dan itu juga kita dituntut akan beban itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tentang hal yang baik Bapak Ibu kita sudah diajarkan tentang firman Allah. Ya. Sudah diajar berkali-kali tentang firman Tuhan, baik bagi kita sebagai seorang suami, istri dalam keluarga, sebagai orang Kristen, ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua punya beban masing-masing. Bukan hanya buat beban dalam pekerjaan, beban dalam ekonomi, beban dalam keluarga, tetapi beban yang kita pikul Bapak Ibu, mungkin suami atau istri kita Bapak Ibu belum tentu 100% paham. Hanya Tuhan yang paham Bapak Ibu, ada amin. Hanya Tuhan Yesus yang paham Bapak Ibu. Mungkin dalam hati kita memberontak. Dalam hati kita memberontak, kita mau protes sama Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tapi itulah Bapak Ibu salib yang kita pikul. Maka Bapak Ibu salib yang kita pikul Bapak Ibu itu benar-benar pasti berat pastinya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Ketika Tuhan Yesus harus pikul salib Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus menanggung semua dosa Bapak Ibu dan Pak Gembala. Di atas kayu salib 3 kali Tuhan Yesus berdoa loh. 3 kali dia doa dengan doa yang sama. Ya Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
kata Tuhan Yesus. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang jadi. Maka Bapak Ibu Pak Gembala percaya kita semua punya beban masing-masing. Maka lagu tadi Bapak Ibu memang sangat luar biasa. Sampaikan pada Yesus segala beban hidup kita Bapak Ibu. Sampaikan saja pada Yesus karena Dia yang menanggungnya. Maka Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan bahwa hari ini memang lagu pujian yang kita nyanyikan, bahkan juga kesaksian yang telah disampaikan oleh keluarga Ibu Mas Yati bersama dengan anaknya, itu betul-betul terkoneksi, itu betul-betul tersambung, itu betul-betul tersampaikan. Bahwa semua punya beban berat, semua punya perkara, semua punya masalah. Betul Bapak Ibu? Semua punya masalah. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan memampukan kita untuk melewati itu. Makanya sampai saat ini kita bisa berdiri sampai saat ini Bapak Ibu karena Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Boleh kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Maka Bapak Ibu, belajar dari firman Tuhan ini, mari semakin banyak kita tahu Bapak Ibu, semakin banyak kita diberi juga pastinya. Tetapi semakin banyak kita diberi, ya semakin banyak juga pertanggungjawaban yang akan Tuhan tuntut. Berarti salah kalau gitu saya ikut Kristen. Dan Bapak Ibu, diberkati Bapak Ibu kalau kita semakin banyak diberi, amin. Maka Bapak Ibu, dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam minggu ini kita belajar bagaimana sebuah kewajiban kita sebagai gereja memberitakan Injil. Ya, mari Bapak Ibu kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi bahwa karena jika aku memberitakan Injil, ini Paulus, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sendiri mengatakan dalam hidupnya daripada jemaat yang ada di Korintus bahwa memberitakan Injil itu adalah keharusan, wajib. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus dilakukan. Karena itu kewajiban. Bahkan dia sendiri katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, berbicara tentang Injil itu sebenarnya Injil itu kabar kesukaan Bapak Ibu, kabar baik, kabar sukacita. Dimulai dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu, itu tentang bagaimana malaikat sebagai penginjil pertama untuk memberitakan tentang kabar kesukaan, bahwa Yesus juru selamat telah lahir. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu. Yang memberitakan pertama itu adalah Tuhan, malaikat. Ya, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ya, Injil itu kabar baik, dan kabar baik itu tentang juru selamat, tentang keselamatan yang dibawa oleh sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu kabar baik kita Bapak Ibu. Dan keselamatan itu hanya bisa diterima bagi setiap orang-orang yang percaya. Tidak bisa tidak, itu tidak bisa diganggu-gugat Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena Bapak Ibu, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pasti ada masalah, pasti ada beban hidup. Tetapi dengan adanya kabar sukacita, adanya Injil itu memberikan sebuah kekuatan bagi kita, karena Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16. Dan Injil itu tentang kabar itu bukan kabar hoax, bukan kabar hoax, bukan kabar bohong, tetapi kabar itu benar adanya. Roma 1 ayat 17. Ya, sebab nyata kebenaran di dalamnya, nggak ada bohong-bohongan Bapak Ibu tentang Injil itu, tentang bahwa keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus, juru selamat yang hidup.
Tidak ada Bapak Ibu. Jalan lain tidak ada. Makanya Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kebenaran Bapak Ibu, dan itu bukan kesalahan. Itu kebenaran mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, kebanyakan berita-berita palsu yang seringkali muncul di media sosial. Pak Gembala tidak menyinggung berita palsu apa itu, tetapi Bapak Ibu seringkali juga kita menerima berita-berita palsu itu, ya. Tetapi sebuah kebenaran ini Bapak Ibu memang kadang ada masalahnya. Sebuah kebenaran berita yang baik ini sulit sekali memang meyakinkan orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah tetapkan untuk masuk neraka. Sudah pasti Bapak Ibu. Ada orang-orang Bapak Ibu yang memang sudah Tuhan tetapkan Bapak Ibu, kita nggak tahu itu haknya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu memang sangat sulit sekali mungkin di antara kita, di antara keluarga kita, di antara suami, istri, anak kita Bapak Ibu, yang mungkin sampai saat ini kita sudah suah bepodah bahasa kita. Dah terlalu sering kali kita kasih tahu, sering kali kita nasihati, bahkan kita sudah menggunakan lutut kita untuk berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, atau untuk anak kita. Tetapi sampai saat ini mungkin belum ada perubahan. Tetapi Bapak Ibu, siapa tahu memang ketetapan Tuhan bahwa dia memang akan masuk surga. Nggak tahu untuk sampai kapan dia akan bertobat, itu nanti saatnya. Tetapi mungkin Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada di antara kita di tempat ini yang meskipun rajin sembahyang tapi Tuhan tetapkan masuk neraka. Oh, itu bahaya Bapak Ibu. Tetapi yang pastinya Bapak Ibu, yang masuk neraka itu adalah orang Kristen KTP. Dia meskipun dia sembahyang tapi sampai ke luar gereja dia bukan haleluya tapi lupa. Haleluya. Ya gitulah dia kira-kira. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang sulit sekali meyakinkan yang dikatakan kisah firman Tuhan itu orang-orang bebal, karena memang telinga ditutup. Ya, orang-orang bebal itu memang sangat sulit meyakinkan tentang kabar kebenaran ini. Ya, ibarat gini, Pak Gembala kasih gambaran. Bapak Ibu pada lalat. Lalat palingnya di mana? Kotoran. Ibaratnya bahasanya sangat sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah tempatnya untuk kamu dibandingkan sampah atau kotoran. Lalat lebihnya di kotoran. Ibaratnya gambarannya. Gambaran kepada orang bebal, orang yang sulit dipoda adalah sulit meyakinkan mereka bahwa kebenaran, keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus. Percaya sama Dia, sungguh-sungguh hidup dalam Dia nggak akan mau percaya, dia akan mau hidup dengan dirinya sendiri. Itu sulit Bapak Ibu. Ubah lalat, seperti lalat, meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah tempatnya dibandingkan sampah. Itu dia Bapak Ibu, gambarannya. Tetapi Bapak Ibu, tugas kita diwajibkan terus memberitakan tentang kabar baik. Nah, itu dia Bapak Ibu. Penekanan Pak Gembala di sini adalah kewajiban kita untuk memberitakan. Dia mau terima atau tidak terima, yang penting terus kita beritakan. Yang penting kita terus sampaikan tentang kabar baik ini, tentang hal yang benar. Amin. Harus. Ya. Pak Gembala, mengapa harus kita? Kenapa nggak langsung Tuhan saja? Oh, bisa saja Bapak Ibu. Bisa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Bapak Ibu, pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus, siapa yang Tuhan pakai? Malaikat. Pertama. Pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, siapa yang kasih tahu? Malaikat. Bapak Ibu, Pak Gembala nggak bisa bayangkan kalau tiba-tiba malaikat sendiri yang berkorban di depan Bapak Ibu. Dia yang paling tahu Bapak Ibu ini munafik atau tidak. Yang munafik langsung dia cekek, mungkin siapa tahu langsung mati. Bayangkan kalau tiba-tiba malaikat yang langsung sampaikan ada bobot tanpa kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau kasih percayaan untuk kita.
masih mau mempercayakan untuk kita beritakan Injil, kasih tahu hal yang baik, kasih tahu hal yang benar kepada keluarga kita, kasih tahu hal yang baik dan benar kepada istri, suami, anak kita. Itu satu kepercayaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang rasa percaya itu, rasa iman itu. Hal yang pertama, Tuhan mau ajarkan tentang rasa kepercayaan, rasa percaya dan iman itu. Tuhan percayakan untuk kita Bapak Ibu. Tuhan bisa saja pakai siapa saja Bapak Ibu. Dalam kisah perjanjian lama tentang keledai aja Bapak Ibu, dia Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk Bileam. Tuhan bisa pakai binatang Bapak Ibu. Banyak. Tuhan bisa pakai binatang apa saja Bapak Ibu untuk memakai, untuk menegur kita. Itu binatang pada zaman-zaman PL. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. Ya, maka Tuhan mau memberikan kepercayaan nih. Seperti tadi firman Tuhan tadi dalam Lukas 12 tadi. Tuh kita dipercayakan. Tuhan kasih kepercayaan, maka dia pasti juga akan memberikan tanggung jawab yang besar. Dan dia juga pasti memberkati, dia juga bertanggung jawab. Maka Tuhan kalau sudah percayakan Bapak Ibu, apapun kita saat ini yang sudah tahu tentang kebenaran, lakukan Bapak Ibu. Ya, karena dia mau ajarkan kepada kita, mari kita belajar percaya sama Tuhan, belajar beriman sama Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja sampaikan kepada siapa saja. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mau mempercayakan kepada kita, mari kita belajar itu. Beritakan kebenaran Bapak Ibu, beritakan hal yang baik Bapak Ibu, sampaikan itu, kan Tuhan mau percaya, Tuhan mau percaya sama kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus wajib memberitakan Injil? Karena Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang keadilan dan sikap yang mau berbagi dan tidak egois. Itu yang kedua. Bapak Ibu berbicara tentang sikap yang mau berbagi dan tidak egois. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah tahu tentang kebenaran. Firman Tuhan yang Pak Gembala pernah sampaikan, kalau kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, itu berdosa. Yang Kolose 4 ayat 17. Bapak Ibu masih ingat? Ya, jika kamu tahu melakukan perbuatan baik tapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Bahkan Bapak Ibu di dalam kitab Yeskiel atau Yeremia Bapak Ibu, tentang bagaimana kalau kita tahu tapi kita tidak menasihati, kalau kita tahu bahwa dia buat jahat, dia akan mati, masuk neraka, kita akan kasih tahu, nyawanya dituntut Bapak Ibu ke kita. Tetapi kalau kita kasih tahu, dia nggak berubah, dia nggak bertobat, maka dia masuk neraka, kita nggak dituntut nyawanya. Dan Bapak Ibu, itu firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu bagaimana tentang berbagi. Jangan pelit, bahwa kamu jangan egois. Jangan mau selamat sendiri, tetapi bagilah keselamatan itu kepada setiap orang yang kamu tahu dia akan masuk ke dalam jurang maut. Kamu harus selamatkan itu. Nah, itu dia. Maka Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan tentang keadilan. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau egois Bapak Ibu, dia nggak bakalan datang ke dunia ini. Ya, dia nggak bakalan datang kalau Tuhan mau egois. Tetapi karena Tuhan betul-betul sayang, Tuhan betul-betul peduli, maka dia datang ke dalam dunia ini karena kasihnya yang besar. Itu dia. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan mau ajarkan tentang kesetiaan dan ketaatan. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Tuhan mau ajarkan tentang kesetiaan dan ketaatan Bapak Ibu. Belajar untuk setia, belajar untuk taat di dalam memberitakan Injil Bapak Ibu, di dalam memberitakan kabar baik, di dalam memberitakan hal yang benar. Jangan kita menjadi contoh yang tidak baik. Jangan kita memberitakan kabar yang bohong. Tapi seringkali memang begitu Bapak Ibu, kita orang Kristen. Seringkali. Ya, kita pakai kisah mulut ke mulut, jadinya kisahnya lain. Bapak Gembala pernah berkisah, si Bapak A dia panen ubi
Oke. Panen ubi, kisah dari mulut ke mulut sampai ke entah mulut ke berapa, dah jadi tapai atau dah jadi tuh. Ada kan tuang ubi deh. Dah jadi tuang. Padahal hanya kisahnya panen ubi. Tahu-tahu sampai ke pangan dah jadi tuang. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang begitu Bapak Ibu, ini yang salah. Ya, maka berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan Bapak Ibu, Paulus sendiri dalam ayatnya ke-19 sampai 22, Bapak Ibu, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia mau menjadikan dirinya hamba, Bapak Ibu. Dia menjadikan dirinya sendiri hamba. Ayat 19 sampai ayatnya ke-22 dalam 1 Korintus 19 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bahkan Paulus memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-21 sampai 22, di mana dia katakan bagi orang-orang yang tidak hidup bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Artinya gitu ya, supaya aku dapat memenangkan mereka. Nah, ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tujuannya Bapak Ibu, dia mau memenangkan orang. Dia datang ke tempat ini untuk memenangkan banyak orang. Sama gambaran seperti Pak Gembala. Apa yang motif Pak Gembala harus datang ke Posit? Ampun aja sumpah, banyak yang belum percaya, yang masih hidupnya dualisme. Tapi kenapa Tuhan memakai Pak Gembala untuk datang ke Posit? Gitu ya. Kalau Pak Gembala mau hidup gaya orang Ambon, Bapak Ibu, di Posit, Pak Gembala sudah disepak. Betul? Mungkin karena budaya beda budaya. Tetapi Pak Gembala mau belajar mengikuti hal yang baik, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Posit. Bapak Ibu, Pak Gembala sangat satu hal yang Pak Gembala senang dari orang Posit ini yang Pak Gembala temukan tentang bagaimana, ini bukan berbicara tentang ini ya, hal-hal yang gaib atau enggak apa ya, kuburan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kuburan kita Bapak Ibu saling tali gimana, kepala atau kaki? Kaki ya? Kaki, bukan kepala kan? Saya memang tahu kisah ini dari zaman dulu orang tua bahwa ini suatu pemahaman yang sangat baik dan memang itu bagus juga sebenarnya. Ya, tentang dulunya kan suku batu taruh di kaki sebagai pijakan untuk sampai ke surga. Maka dijadikanlah salibnya sebagai pijakannya untuk ke surga, landasan hidupnya. Saya pikir ini pemahaman yang baik. Maka saya katakan saya tidak melarang. Karena di tempat-tempat lain Bapak Ibu semua salib taruh di kepala. Gitu dia. Tapi di sini di kaki. Ini satu pemahaman yang baik. Tapi juga Bapak Ibu ada banyak hal kegiatan-kegiatan yang Pak Gembala sangat kagumi sama orang Posit. Dan Pak Gembala mencoba ikut meskipun tidak semampu Pak Gembala untuk mengikutinya. Supaya Bapak Ibu orang Posit juga bisa diselamatkan. Itu maksudnya. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibarat kata bahasa orang, kita masuk kandang babi, kita jadi babi tapi anak guna ratusnya babi. Kita masuk ke kandang ular, kita jadi ular, tapi tidak jadi liciknya ular. Kita masuk ke kandang harimau, tetapi kita jadi harimau, tetapi tidak jadi kerasnya, sangarnya, ataupun apanya hal-hal yang jahat dari harimau itu. Ibaratnya seperti itu, sama. Kita ada di mana saja Tuhan utus, dimanapun, ditempatkan dimanapun, ditugaskan dimanapun, kita jadi seperti mereka, tapi kita tidak ikut hal-hal yang jahat dari mereka. Melainkan kita ikut hal-hal yang baik dari mereka, supaya tujuannya
mereka diselamatkan. Itu yang Paulus katakan dalam firman-Nya. Ya, maka Bapak Ibu ini berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Makanya Tuhan bilang kan, aku mengutusmu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Itu kata firman Tuhan. Maka Bapak Ibu ini sangat-sangat luar biasa beban hidup kita memang. Beban hidup kita. Kita tahu suami atau istri kita belum bertobat, suami, istri, anak kita, keluarga kita masih banyak yang hidup jauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, itu tugas tanggung jawab kita. Bukan tugas tanggung jawab penggembala. Tugas tanggung jawab kita. Dan tugas pemberitaan Injil bukan hanya penggembala, bukan hanya hamba Tuhan, tugas kita. Maka mari Bapak Ibu belajar Bapak Ibu, karena Tuhan mau percaya sama kita. Karena juga Tuhan mau supaya kita berbagi, jangan egois. Tuhan mau kita setia dan taat di dalam melakukan tugas itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau kita setia dan taat dalam tugas tanggung jawab, pujian Tuhan cuma satu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Buruk sekali perbuatanmu kalau kita tidak lakukan, hai hambaku yang jahat. Ya, dan tidak setia. Itu dia. Tidak ada yang pujian yang lain Bapak Ibu. Tuhan hanya pujiannya cuma dua itu. Baik sekali perbuatanmu atau buruk sekali perbuatanmu. Baik kepada hamba yang setia, buruk kepada hamba yang tidak setia. Udah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari. Wajib memberitakan Injil, wajib memberitakan hal yang baik kepada siapapun yang kita temui, terkhususnya bagi keluarga-keluarga yang Tuhan sudah percayakan untuk kita. Jangan kita mau selamat sendiri, jangan kita egois sendiri, tetapi marilah kita sama-sama supaya membawa keluarga kita diselamatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri.